mengajar kita. Kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita lewati. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizatnya
menjadi nyata. Tetapi satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang Tuhan minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kami lewati tanpa bantuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup bukan hanya soal berkat materi Tuhan, ataupun persoalan-persoalan itu aja ya Tuhan. Ada yang lebih penting daripada persoalan hidup kami, yaitu keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan, biarlah keselamatan kami tetap dan kami bisa memperoleh secara kekal di dalam janji Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan Ibu Gembala. Mic 1, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan. Semuanya sehat. Haleluya. Semuanya sehat ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Di ibadah raya yang ketiga ini, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-16. Mazmur 34 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin. Nah, seperti kita ketahui firman Tuhan juga ada berkata di kitab Yakobus, doa orang benar, ya enggak? Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Coba lihat Yakobus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan katanya. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita perhatikan di sini. Doa orang yang benar, katanya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang mendatangkan kuasa yang besar itu doanya yang benar atau orangnya yang benar. Memang ada di ayat lain berkata bahwa mungkin kita belum terima sesuatu karena kita belum berdoa. Atau kita sudah berdoa tapi salah berdoa. Itu ada ayatnya. Kita belum terima sesuatu karena kita belum berdoa. Nah ada orang bilang begini, saya kepengen. Tapi sudah disampaikan gak di dalam doa? Loh Tuhan kan tahu hatiku, iya Tuhan tahu hatimu. Tapi kadang Tuhan kepengen kita tuh ngomong dan kita sampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi di ayat Yakobus pasal 5 ayat 16 ini khususnya dikatakan doa orang yang benar.
berarti lebih cenderung kepada orangnya. Orang benar kalau berdoa itu ada kuasanya. Bilang ada kuasanya. Bilang kalau saya berdoa ada kuasanya. Lagi kalau saya berdoa ada kuasanya. Makanya di ayat saya tadi sebelumnya, Mazmur 34 ayatnya yang ke-16 berkata begini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itu ayat ini adalah penjelasan dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Jadi yang benar di sini mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, di terjemahan lain itu menarik Bapak Ibu Saudara. Dari terjemahan The Message berkata, God keep his eyes on. Harusnya apa? On apa? Mungkin ada yang bisa bantu? Kan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Berarti harusnya gimana nih kalau Inggrisnya? God eyes, ya kan? God keep his eyes to apa? The right person, benar nggak? Atau the true one, ya nggak? Atau to the nice one, or the right one. Harusnya gitu kan? God keep his eyes on the good one, benar nggak? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari terjemahan lain itu mengungkapkan hal yang lebih indah. Dikatakan begini, God keep his eyes not for the right person, tapi on his friend. Sekali lagi ya, God keep his eyes on his friends. Berarti mata Tuhan itu tidak tertuju kepada orang ini yang melakukan hal yang baik. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada kita yang disebut sahabatnya Allah. Kita yang menjadi temannya. Siapa sini yang punya sahabat? Orang kalau punya sahabat kira-kira jarang-jarang ngobrol atau sering ngobrol? Sering ngobrol, jarang ya. Maka ada orang bilang begini, kalau mau berteman itu harus jarang kontak. Makanya bisa awet pertemanannya. Semakin banyak kontak, semakin gak awet pertemanannya. Begitu? Iya, mungkin ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa God keep his eyes on his friends. Jadi bukan kepada orang yang benar, tetapi mata dia tertuju kepada kita, sahabat-sahabatnya. Dan pada saat ini saya mau bawa firman Tuhan tentang sahabatnya Tuhan. Semua bilang amin. Ada 2 poin dan poin yang pertama kita akan buka bersama-sama di Yakobus pasal 2 ayat 23. Saya tidak akan lama karena abis ini ada acara, iya kan? Loh, kenapa? Ada apa? Iya toh, makan-makan gitu. Ada bobanya kayaknya ini soalnya, pasti ada bobanya. Kopi shop. Jeff, tolong Jeff. Kopi shop. Rudal. Tolong Jeff Rudal. Yakobus pasal 2 ayat 23 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut. Kita akan belajar poin yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang menjadi sahabatnya. God keep his eyes on his friends, his best friend. Dan poin yang pertama kita akan lihat bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Apa yang membuat Abraham ini sahabat Allah Bapak Ibu Saudara? Dikatakan begini, lalu Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran.
Berarti kalau kita mau disebut sebagai sahabat Allah, kita harus percaya kepada Allah. Makanya ada ayat lain berkata bahwa adakah bagiku yang mustahil? Dan itu gak disebut tanda seru, dipakai tanda tanya. Allah bertanya, adakah sesuatu bagiku yang mustahil? Allah itu sedang bertanya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Makanya Abraham ketika dia percaya, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Makanya penting bagi kita untuk mempercayai sesuatu. Kita bisa nggak orang kita baru kenal gitu ya. Baru kenal, baru halo namanya siapa? Oh nama saya ini. Oh iya. Terus dia berjanji kepada kita, bisa semudah itu kita percaya? Nggak mungkin, karena kita nggak kenal. Nah Allah mau kita memiliki kepercayaan kepada dia. Semua percaya nggak kalau Allah itu ada? Ada yang percaya Allah itu ada? Semua harus percaya bahwa Allah itu eksis. Allah itu ada walaupun dia nggak kelihatan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan saat dia percaya kepada Tuhan, saat itulah Tuhan bilang, kamu sahabatku. Amin. Berapa banyak di antara kita yang masih percaya bahwa dia Tuhan yang pasti menolong kita? Boleh angkat tangan? Dia Tuhan yang pasti memberikanku jodoh gitu kan ya. Kata Sersan sama saudara Jeffrey. Amin. Kalau kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita langsung otomatis jadi sahabatnya Allah. Bilang amin. Nah banyak orang itu doanya gak berkuasa. Soalnya dia cuma doa tok tapi dia gak percaya. Nah orang kalau percaya itu kelihatan, iman itu kelihatan. Bilang kiri kanan, iman tuh kelihatan. Apalagi duit, wah tambah kelihatan ya kan. Ijo langsung berubah. Semoga matanya, jangan badannya Hulk nanti. Iman itu kelihatan, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita percaya, kita pasti melakukan. Saya percaya saya diberkati, ya udah saya nggak akan tidur-tiduran. Saya akan bekerja. Dan langkah saya itu membuktikan bahwa saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Nah Bapak Ibu, kadang berkat Tuhan itu maksudnya itu enggak jatuh dari langit begitu aja. We must to work very hard, benar enggak? Kita harus berusaha semaksimal mungkin menjadi yang terbaik. Saya tuh hari-hari ini sangat terberkati dengan sebuah kalimat. Kalimatnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Be the best version of you. Be the best version of you every day. Ada yang suka make up di sini, nggak usah angkat tangan sen-sen ya. Ada yang suka make up nggak? Maksudnya yang ibu-ibu, para kaum-kaum wanita yang cantik-cantik suka make up nggak? Suka bedakan nggak? Ya nggak? Siapa yang nggak suka pakai bedak? Nggak mau gitu maksudnya. Nggak ada. Semua wanita itu suka pakai bedak. Ya kan, apalagi ada juga loh pria yang suka pakai bedak, ya kan, sampai pernah menemukan bedak gitu ya. Loh, perlu juga loh. Pak Gembala satu kali beli kayak lotion gitu. Kan waktu itu kan kayak kulitnya kering, beli kayak lotion gitu. Pemakaian awal-awal tuh ngapain sih? Kan saya bilang pakai lotion kok Pak, mungkin kering gitu kan kalau kayak di AC. Apaan sih lotion tuh hanya untuk cewek. Gak pakai aja biar kering. Terus waktu satu kali Pak Gembala itu ada kayak kering gitu. Terus pas dipakai 2-3 bulan tiba-tiba bilang begini, "Mah, kulitnya jadi lembut ya lo." Lihat tuh. Bapak-bapak tuh lo ya perlu lo ya lotion ya. Mau mulutnya mau dikasih lotion. Biar lembut ya. Nah Bapak Ibu kembali lagi, ngomongin apa tadi? Kamu gak diajak kamu nanti ya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini bahwa, tadi ngomong apa? Lotion, terus make up. Satu kali ada orang bertanya ke saya, "Bu kok sering dandan?" Terus saya bilang begini, saya dandan itu karena saya menghargai misalnya acara tersebut.
Ya, misalnya pergi ke sebuah tempat, saya berdandan tuh saya menghargai acara tersebut. Kita tuh terlihat menghargai, menghormati gitu. Coba kalau saya itu tidak dandan gitu, enggak pakai bedak, enggak pakai lipstik, enggak pakai blush on gitu, nanti alisnya miring sebelah gitu kan ya. Nanti kayak apa-apaan sih gitu. Nah, kenapa wanita itu make up itu menghargai? Satu kali saya malas banget make up Bapak Ibu Saudara. Saya pergi sama Pak Gembala jalan-jalan. Harusnya kita sama pasangan kita biarin aja gitu. Biar dia melihat apa adanya kita, betul gak? Bener gak? Kan pasangan bilang begini, saya suka, sudah pengalaman kayaknya ya. Saya suka yang apa adanya, bener gak? Cowok-cowok begitu kan? Saya suka apa adanya. Jangan percaya Bu, jangan percaya. Kita gak boleh jadi apa adanya. Satu kali saya mau mungkin ke supermarket atau ke mall atau saya lupa ya. Saya mau pergi sama Pak Gembala. Saya lagi malas banget buat make up. Tapi tiba-tiba di hati saya tuh berkata begini. Kenapa kamu selalu make up kalau kamu ada di acara-acara? Ketemu sama orang-orang. Kenapa mau berjalan ke mall aja sama suami kamu gak make up? Harusnya kita harus be the best version of you to every day. Masa kita mau jadi yang terbaik dilihat orang lain tapi sama orang rumah kita? Ya udahlah, toh sama suami saya. Ya udah saya nggak usah pakai lipstik, hemat Pak, hemat lipstik. No, kita tidak sedang menghemat listrik. Listrik kok jadi listrik sih? Lipstik, oh kamu ketawa awas ya. Nanti nggak usah kasih kue Bu Belinda, ya. Dia sudah ketawa ini Bu Gembala. Nggak bercanda ya, biar semua bangun. Semua semangat, tambah sukacita, tambah cepat loh saya ini ya. Sampai di mana tadi ya? Make up, kita memberi. Saya hanya belajar menghormati dan memberi yang terbaik untuk setiap acara atau dengan siapa saya bertemu atau bahkan dengan Pak Gembala misalnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar seperti Abraham. Abraham ini dia tetap mempercayai Tuhan dari apa saja yang dia kerjakan. Sama Bapak Ibu Saudara, kadang ada hal-hal yang kita tuh kayak males deh percaya sama Tuhan, udahlah nanti aja. Tapi kita harus tetap mempercayai Dia. Makanya di doa malam saya bawa firman Tuhan tentang Yusuf. Potifar berkata bahwa ketika dilihat tuannya, dilihat pakai mata atau pakai telinga? Pakai mata dong. Potifar melihat Yusuf. Baru apa? Bahwa Allah ada di dalam Yusuf. Dan kemudian dia memberikan begitu banyak tanggung jawab kepada Yusuf. Ketika dilihat Potifar. Di doa malam saya sudah sharing ke apa yang dilihat Potifar. Dia melihat sesuatu di dalam Yusuf. Dia tidak mungkin melihat kalau Yusuf tidak bertindak. Benar enggak? Apa yang dilihat oleh Potifar kepada Yusuf yaitu imannya. Iman itu terlihat. Mungkin dari perkataannya selama dia bekerja pada Potifar mungkin dia selalu bilang, misalnya dia bilang puji Tuhan gitu. Kan enggak ditulis kan? Dia berkata puji Tuhan. Enggak. Mungkin tidak tertulis tidak berarti tidak terjadi. Di Alkitab enggak bilang Yusuf berdoa. Enggak dibilang loh. Tapi tidak ditulis bukan berarti dia tidak berdoa. Soalnya ketika dilihat, benar nggak? Satu kali saya pergi sama Pak Gembala, lupa lah ya, mungkin banyak lah hal. Satu kali pergi ke salon antar Ion. Itu yang mau potong rambut Ion, bukan potong rambut Ion ya. Harus jelas kalau ngomong tuh. Bilang begini, Ion bentar ya, Om mau sembahyang. Akhirnya kita yang mau motong tuh gini, kita melihat, dia ini rajin ibadah. Bener gak? Kalau Potifar bilang ketika dilihat Potifar, berarti ada sesuatu yang dilakukan sama Yusuf ini. Yang membuat dia melihat ada Tuhan di dalam dia. Entah mungkin dari perkataannya yang gak pernah mengeluh. Atau mungkin dia selalu ngomong puji Tuhan.
atau mungkin ketika dia suka berdoa. Siapa sini di depan public area, di warung gitu kalau makan berdoa keras-keras? Ada? Jarang. Oh, kalau saya berdoa keras-keras memang. Satu kali saya berdoa di warung. Saya sama Pak Gembala kalau berdoa mau makan pegang tangannya. Ya kan? Berdoa. Langsung gak usah pegangan tangan Pak. Gak usah Jeff. Gak usah pegang tangan Bu Acen. Kamu awas kamu ya. Langsung saya bilang gini. Tuhan di belakang saya tuh ada orang non ini ya Kristen. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya gitu. Terus bagaimana gini. Kencang banget doanya. Kenapa? Kalau menurut saya supaya orang melihat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dilihat bahwa ada Tuhan di dalam Yusuf, kelihatan dari cara ngomongnya. Mungkin dia begini, Potifar, Tuan Potifar, bolehkah hamba pergi berdoa? Kan gak tertulis di Alkitab, tapi mungkin begitu. Sampai dia bilang begini, misalnya waktunya kerja, terus dia bilang begini, oh iya. Nanti 2 jam kemudian, mungkin loh ya. Kan Daniel berdoa sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kan? Mungkin nanti jam 3 sore dia begini. Tuan Potifar, bolehkah saya izin berdoa? Sampai ketika dilihat Potifar dan dia mempercayakan banyak hal. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mari belajar menjadi seperti Abraham. Ketika dia apa Bapak? Dia mempercayai Tuhan dan Allah langsung memanggil dia sebagai sahabatnya Allah. Mau dipercayai. Siapa sini mau dipercayai? Semua kita mau dipercayai sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Engkau ada hari ini di dalam bagian dan tugas kita mungkin sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai direktur, bahkan sebagai owner. Itu pun kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena dia mempercayai. Nah Pak Gembala pernah khotbah, Tuhan itu terlalu gampang memberkati kita, masalahnya gak semua gampang dan mudah dipercayai. Dan poin yang kedua, saya akan segera selesai karena kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara masih ingat berapa banyak murid Yesus? Nah, coba disebutkan sebanyak 12, gak apa-apa. Nanti saya kasih hadiah. Ada? Daud, apalagi? Simon Petrus. Ya silakan. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes ya dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, dari semua murid Yesus ada satu yang disebut sahabat. Ada yang tahu? Dari semua murid Yesus ada satu yang disebut sahabat. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 15. 2 ayat terakhir ya. Yohanes pasal 15 ayat 15. Mari kita baca. Ayat 14 dulu. Yohanes pasal 15 ayat 14, 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa menjadi sahabat Allah yang pertama yang mempercayai Tuhan. Tidak cuma percaya dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tapi percaya juga bahwa dia juga sanggup menjawab doa kita. Dan poin yang kedua, menjadi sahabat Allah, yaitu kita yang diberitahukan rahasianya Allah. Orang yang dapat dipercayai itu dibilang gini, aku mau ngomong sama kamu sesuatu. Oh ya? Iya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya.
Saya mau tanya, kenapa orang itu bisa memberitahukan kepada saudara rahasia? Karena dia percaya. Nah, kadang kitanya aja, dia kasih tahu rahasia, kita juga apa? Sebarkan juga rahasianya. Ada yang bilang, bagaimana cara menghilangkan stres? Buatlah orang lain stres. Dan stresmu bisa hilang ya. Jangan, itu tidak boleh ditiru. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Dia taruh sore hari ini dalam hatimu. Kalau dia sudah berfirman, kita harus taat kepada Tuhan. Apa? Nggak perlu kayak, oh mungkin kita harus melakukan 10 perintah Allah. 613 mitzvot yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan taruh sore hari ini untuk kita lakukan? Kita lakukan. Dan kita akan disebut sahabat Allah. Ketika Tuhan suruh, ya kita jangan sampai menunda. Dan kita akan disebut sahabat Allah. Amin. Sahabat adalah yang bergaul dengan Allah dan diberi rahasia Allah. Ayatnya terakhir, Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu kalau bergaul karib tuh kira-kira ketemu dekat, sering, atau jarang berkomunikasi? Sering berkomunikasi bukan? Saya memang bergaul karib. Bapak Ibu ini ayat ya. Tuhan bergaul. Kalau bergaul aja ya udah. Lo gue gaul-gaul gitu. Hah? Ketika bergaul artinya ya kita terus ya. Saya sama Pak Gembala waktu awal-awal kita menikah, kita adalah dua orang yang berbeda. Berbeda di dalam banyak hal gitu ya. Kalau Pak Gembala tuh tipikal yang people pleasure. Jadi sama orang tuh nggak bisa menolak. Kalau saya tuh tipe yang cuek gitu ya. Cuek dan sedikit tidak peduli. Nah, ketika kita tinggal bersama, kita mulai bergaul, kita saling berkomunikasi, kita bergaul, kita bertukar pikiran, value, nilai. Akhirnya saya yang cuek itu sudah mulai memperhatikan orang lain. Dan Pak Gembala yang people pleasure itu jadi cuek juga gitu ya. Jadi ketika kita bergaul, kita itu menyamakan sifat dan menyamakan karakter. Begitu juga kalau ada orang berkata, aku nih rajin sembayang. Itu nggak usah lihat dari foto statusnya dia lagi di foto begini. Terus ada lagunya, terus di caption, berdoa adalah sikap yang Tuhan inginkan. Gak perlu pasang status, tolong dong foto ini aku tak berdoa. Ya. Atau aku lagi angkat tangan, gak perlu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sifat dan karakter Allah gak dilihat dari story-nya, tapi dari buahnya. Buah itu apa? Kasih, sukacita, damai. Coba lihat kiri kanan, semua sukacita enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saya kalau belajar kemurahan, kebaikan tuh belajar dari mama saya. Mama saya itu tidak pernah marah. Saking gak pernah marahnya, waktu Pak Gembala awal-awal melamar saya, itu sampai dibilang begini sama Pak Gembala, Chan, ini Gloria gak pernah dimarahin loh. Sampai harusnya sebagai calon anak mantu yang baik berkata apa? Siap tante, aku tidak akan pernah memarahi. Begitu? Harusnya. Tapi Pak Gembala berkata, tidak. Ada waktunya saya marah.
ada waktunya saya tidak marah. Tapi saya janji saya tidak akan marah-marah. Gitu. Karena mama saya ini terlalu murah hati. Kalau saya bilang, kadang kita ini sebagai anak berkata, wah gak bisa kayak gitu. Mama saya bilang, gak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan apa? Bubai. Berubah bentuk. Berubah bentuk jadi apa? Oh. Sekarang saya dengar kalau mama saya cerita gitu, saya bilang gini, loh Ma, wah itu parah itu. Sudah lama gak usah, Ma marahin loh gini-gini. Jangan balas. Tuhan yang balas. Baik sekali mama saya itu. Ada orangnya di sini beliau ya. Ini saya ngomong bener ini bener. Kalau belajar kemurahan hati gitu ya. Itu memang saya kalau Pak Gembala sering cerita, oh Ibu Gembala itu pernah loh berkati orang, beli susu, bok-bokan, ionnya minum teh manis panas. Sampai berapa hari itu memang benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan itu saya rasa saya turunkan dari mama saya ya. Ya. Orang lain biar ada. Ya anak saya tak kasih teh manis panas. Gitu. Enak, dia tidur nyenyak juga, dia sebagai anak gembala dia juga merasakan karunia memberi itu. Itu memang saya turunkan dari mama saya. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk dikatakan di sini Mazmur 25 ayat 14. Kalau cuma bergaul pun itu deket harusnya, iya gak? Udah deket gitu kan, bergaul. Tapi Tuhan tuh baik loh. Di ayat ini gak cuma bergaul, ditambahin apa? Bukan kasih, gak ono kasih di sini, tolong ya. Tambah lama ini gak buyar-buyar loh. Sudah bergaul, apalagi? Karib lagi. Berarti Bapak Ibu, kita itu sore hari ini Tuhan mau kasih tahu sama kita yang hadir sesi 3 ini. Kita sama Tuhan gak cuma harus bergaul, tapi harus bergaul karib. Saudara Jeffrey sama Pak Gembala tuh gak pernah mungkin satu hari tuh tanpa WA-an ya. Mereka itu sering WA-an. Entah ngomongin TV lah, ngomongin listrik, ngomongin cicilan, ngomongin warung kopi, ngomongin Bromo, pokoknya ngomongin motor listrik, ngomongin baterai, ngomongin apa. So udah mereka tuh kayak chattingan terus gitu. Sampai satu waktu, pokoknya Pak Gembala tuh gak pernah chattingan sama siapapun, cuma sama saudara Jeffrey. Saya tuh ya kalau ngelihat mereka, Pak Gembala tuh lagi chattingan, saya sampai kesel gitu. Kalau kayak kita pergi ke mall apa gitu, saya bilang gini, sampai udah kesel gitu ya. Soalnya, kayak orang pacaran aja ya. Saya bilang gitu loh, kayak orang pacaran aja. Itu pun mereka dibilang apa? Bergaul karib. Sama kita seperti Tuhan, masa kita mau bilang, aku adalah sahabat Allah. Allah mendengar doa kita yang menjadi sahabatnya. Kapan terakhir berdoa? Terakhir Imlek tahun lalu. Natal tahun 2021. Kapan terakhir sembahyang berlutut, find a quiet place, berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa. Kapan terakhir? Wes, Mbok waktu usia 10 tahun be. Itu bukan bergaul. Apalagi bergaul karib. Itu sebenarnya kita diajari loh, tuh tiap hari itu berdoa. Itu yang diajari Tuhan. Dan kita akan disebut sahabat-sahabatnya Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, mari kita siapkan untuk perjamuan kudus.